Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Mak News. Kita buat cemilan lagi ya teman-teman. Kali ini kita buat bolen pisang, tapi ini tanpa korslet ya teman-teman. Ini sangat garing dan lembut, pokoknya sangat recommended. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita ke videonya. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 75 gram margarin. Lalu ini kita aduk terlebih dahulu atau kita mix menggunakan whisker. Kemudian setelah lembut kita masukkan 100 gram terigu protein tinggi ya. Kemudian kita aduk menggunakan tangan yang bersih ya, sampai menggumpal. Oh ya teman-teman, tadi di sini saya tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng, tapi kelihatannya tidak terekam ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita bungkus, lalu kita sisihkan di suhu ruang atau di chiller. Kemudian ini kita buat adonan kedua, kita masukkan 75 gram margarin, lalu 2 sendok makan gula halus dan 1 sendok teh vanili bubuk. Jangan lupa ditambahkan 1/2 sendok teh baking powder, ini opsional ya teman-teman. Nah, tipsnya teman-teman, biar kulit bolen kita tidak keras ya, kita mix sampai margarinnya lembut. Lalu kita tambahkan 200 gram tepung terigu. Ini saya gunakan juga protein tinggi ya, seperti yang pertama tadi. Lalu kita tambahkan 65 sampai 80 ml air, atau boleh diganti dengan susu UHT. Jangan terpaku di resep ya teman-teman, banyaknya cairan yang digunakan karena kelembaban tepung berbeda-beda. Kita uleni sampai menggumpal seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita bungkus juga seperti adonan pertama tadi, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu atau kita diamkan selama 15 sampai 30 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, kita buat isiannya. Ini saya gunakan pisang kepok atau pisang raja ya teman-teman, atau terserah teman-teman pisangnya, bisa jenis apa saja. Lalu kita potong atau kita belah seperti yang ada di video. Selanjutnya ini kita goreng menggunakan sedikit margarin sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita larutkan dulu margarinnya. Untuk lebih manisnya kita menggunakan setengah sendok makan gula pasir. Ini opsional ya teman-teman. Ini hanya untuk menambah manis dari isian kita ya. Selanjutnya ini kita goreng, pisangnya kita goreng. Kita balik. Ini untuk membuat bolen kita awet ya teman-teman. Selanjutnya jika sudah matang kita angkat. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ke adonan pertama tadi ya, atau oil dough. Ini kita menamakan oil dough karena hanya menggunakan minyak dan margarin ya.
Ini kita potong atau kita bagi-bagi. Di sini saya membagi sebanyak 28 bagian. Satu bagian kurang lebih beratnya 6 gram ya teman-teman. Nah, ini saya mendapatkan 28 bagian. Selanjutnya kita ke adonan kedua. Kita menamakan ini water dog. Kita membagi juga sebanyak 28 ya teman-teman, karena sebentar kita akan satukan antara adonan pertama dengan adonan kedua. Ini kita bagi 8 juga ya, 28. Masing-masing beratnya kira-kira 10 sampai 11 gram ya. Nah, selanjutnya kita bulat-bulatkan biar lebih rapi ya teman-teman. Kita selesaikan. Saya percepat ya videonya teman-teman. Selanjutnya setelah itu kita tutup adonan biar tidak kering ya. Lanjut kita pipihkan untuk kita satukannya antara adonan pertama dengan adonan kedua. Caranya seperti yang ada di video ya teman-teman. Kita ambil water dog 1, lalu kita pipihkan, kemudian kita ambil oil dog atau adonan pertama, lalu kita gabungkan, kemudian kita pipihkan kembali seperti yang ada di video ya teman-teman. Ini untuk mendapatkan layer atau lapisan. Nah, seperti ini lipatan atau gulungan yang kedua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan. Kita lakukan sampai semua adonan selesai disatukan ya teman-teman. Kemudian kita biarkan dulu selama 15 menit sampai 30 menit biar adonannya lebih lentur. Nah, sekarang kita ke tahap mengisi adonannya teman-teman. Kita ambil satu adonan tadi yang sudah disatukan, kemudian kita pipihkan. Oh ya teman-teman, bagian tengahnya jangan terlalu dipipihkan ya, biar nanti pada saat dipanggang tidak mudah bocor ya, atau tidak mudah keluar isiannya. Ini kita tambahkan semua isian, keju parut, mesis, dan pisang ya. Oh ya teman-teman, kalau kita menggunakan selai coklat mungkin atau coklat batang lebih rapi ya teman-teman. Tidak seperti kalau kita menggunakan mesis coklat, mesisnya kemana-mana, jadi
tidak rapi ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya setelah dibentuk atau diberi isian. Selanjutnya kita ambil lagi adonan, kemudian kita pipihkan, kita lanjutkan atau kita lakukan demikian sampai semua adonan selesai dibentuk atau diberi isiannya. Seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya diberi isian, kemudian kita ke tahap memberi kuning telur di atas kue ya teman-teman, atau kita beri olesan. Ini saya gunakan kuning telur dicampur dengan 1 sendok teh minyak goreng dan 1 tetes pewarna kuning telur ya. Opsional ya pewarnanya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah diberi olesan kuning telur, kita beri topping. Ini kita menggunakan mesis coklat dan keju parut ya. Oh ya teman-teman, jangan salfok. Ini bocil-bocil juga mau ikutannya teman-teman. Mereka sangat antusias membuat bolen pisang. Sangat gemes ya tangan mungilnya ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah semua diberi topping, kita siap panggang ya. Ini saya menggunakan oven tangkring di api sedang ya. Ini kita panggang selama 40-50 menit. Nah, seperti ini hasilnya. Kita buka ya teman-teman. Kita lihat isiannya. Nah, tuh teman-teman, sangat cantik, layernya terbentuk ya. Kita review rasanya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat enak ya teman-teman. Garing dan lembut, garing di luar dan lembut di dalam ya. Sangat recommended. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan terus video dari channel Dapur Mak News. Tetap jaga kesehatan. See you on the next video. Assalamualaikum. Bye teman-teman.